Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarok dari SMP Negeri 2 Windusari, Kabupaten Magelang, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25401127784. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Windusari, Kabupaten Magelang, kelas 9 dengan materi memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada salah satu yang memimpin untuk berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban Wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga dengan doa nanti pembelajaran akan berjalan lancar dan bisa bermanfaat. Allahumma Amin. Nah, sebelumnya Pak Husni mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua? Ya, alhamdulillah semua masuk pembelajaran. Kemudian kemarin kita membahas tentang iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu dibagi berapa? Kemudian peristiwa di hari akhir itu apa saja? Yang pertama ada istilah alam bar atau alam kubur. Kemudian ada yaumul ba'as atau hari kebangkitan. Dari mana? Dari alam kubur. Setelah dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian atau yaumul Nah, itu adalah pembelajaran yang kemarin. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Nah, nanti kalian lihat dulu gambar di proyektor. Ketika kalian melihat gambar ini, apa yang dipikirkan oleh kalian? Apa? Itu ada siapa? Lagi apa itu? Menyembelih hewan apa? Hewan kurban. Itu hewannya apa saja? Kambing dan sapi. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang penyembelihan hewan kurban. Yang ada kambing juga ada sapi. Kok lemes? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Kemudian Pak Uni menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian nanti harus bisa memahami pengertian dan dasar hukum kurban dan akikah. Yang kedua, bisa menganalisis syarat, rukun, dan ketentuan hewan kurban dan akikah. Kemudian juga bisa memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Ini ada 3 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana cara kita menjelaskan ketentuan kurban dan akikah yang rumit biar bisa
mudah dipelajari ya. Kan kalian pembelajaran kurban dan akikah itu rumit kan? Nah, kalian nanti membuat biar orang-orang melihat itu mempelajari lebih mudah dengan cara membuat peta konsep atau mapping. Nah, itu adalah tugas untuk hari ini ya. Kalian membuat peta konsep tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban dan akikah. Nah, kemudian sekarang Pak Husni membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Langsung saya bagi saja. Ini kelompok 1 kurban, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, nanti Pak Husni berikan lembar LKPD ya. LKPD dan kertas asturo dan spidol untuk membuat peta konsep. Kalian cari semua materi di buku paket yang sudah disediakan dan juga LKS. Nanti dipelajari ada LKPD ini ya. Pak ini bagi dulu. Nanti kalian dipahami LKPD. Yang pertama nanti kalian membuat peta konsep, nanti cari pengertian, kemudian ada syarat, rukun, dan cara pembagian daging kurban dan akikah. Tadi yang ini tentang kelompok 1 tentang kurban, yang kelompok 2 tentang akikah, kelompok 3 tentang kurban, kelompok 4 tentang, kelompok 5 tentang penyembelihan. Pak Husni kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Nah, sekarang kerjakan dulu, diskusikan. Ya. Ya itu rukun di anu. Ya itu dibuat peta konsep. Sekreatif mungkin kalian ya, tiap kelompok. Nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kalian per kelompok. Sesuai ini saja. Nah, sesuai ini, yang ini. Nah, sama berapa jumlah orangnya. Dibuat sebagus mungkin ya, biar para pembaca mudah memahami. Ini buat yang bagus ya. Itu kelompok ini. Menyembeli atas nama Allah. Nah, nanti dihias-hias ya. Ya sudah Sadia. Kita berdiri dulu, semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Semua berdiri. Semua berdiri, angkat tangan yang kanan 1. Angkat tangan yang kiri 1. Tepuk tangan. Kita menyanyikan lagu Di Sini Senang Di Sana Senang ya. Siap? 1, 2, 3.
Di sini senang, senang di hatiku senang. Di sini senang, sana senang. La 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 la. La 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 la. Ya, tepuk tangan semua. Nah, sekarang duduk semua. Sekarang kita akan melaksanakan presentasi hasil diskusi kerja kalian per kelompok. Nanti maju, kemudian nanti sampaikan apa yang di dalam peta konsep. Bisa giliran yang membaca ya. Yang semisal yang pertama poin A dibaca siapa, poin B dibaca siapa. Paham? Nah, sekarang kita presentasi dimulai dari kelompok mana? Ya, kelompok yang ini dulu. Ayo maju. Maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban dalam ajaran Islam. Di bawah. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab kariba yang berarti dekat atau mendekatkan. Kurban merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintah-perintahnya. Ketentuan waktu pelaksanaan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Kalau sapi untuk berapa orang? Jawab sama langsung sana. Sapi berapa orang? Untuk 7 orang. Nah, Mas Lu gimana? Sapi berapa? 7 orang. Ya, benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Kurban, pengertian. Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yang berarti dekat atau mendekat. Kurban merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Yang kedua, ketentuan. Kambing atau domba untuk 1 orang, sedangkan sapi, kerbau, unta untuk 7 orang. Hewan tersebut harus sehat, tidak cacat, dan tidak kurus. Pelaksanaan. Waktu penyembelihan setelah sholat Idul Adha, tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan tanggal hari Tasyrik 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Yang keempat adalah syarat orang yang menyembelih. Yang pertama yaitu balik dan berakal sehat. Yang kedua muslim atau ahli kitab. Yang ketiga membaca basmalah. Yang keempat menyembelih atas nama Allah. Yang kelima dilakukan dengan sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang penyembelihan hewan dalam ajaran Islam. Pengertiannya secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, sembelihan dalam bahasa Arab disebut az-zakah yang berarti baik dan suci. Secara istilah, memutus jalan makanan dan minum, pernapasan dan urat nadi pada leher hewan yang disembelih dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarak. Rukun penyembelihan: 1. Orang yang menyembelih. 2. Hewan yang disembelih. 3. Niat. 4. Alat untuk menyembelih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Akikah, pengertian. Akikah secara bahasa artinya memutus, melubangi, membelah atau memotong. Akikah secara definisi adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan akikah. Jumlah hewan untuk akikah adalah 2 ekor kambing atau domba untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing atau domba untuk bayi perempuan. Sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, alhamdulillah sudah maju semua. Tiap kelompok memaparkan hasil diskusi kalian. Nah, kita bisa mengambil refleksi ya. Dengan tadi kan kita sudah mempelajari tentang ketentuan penyembelihan hewan apa? Kurban dan akikoh. Nah, akikah. Nah, itu adalah wujud kita, ketaatan kita kepada Allah. Ya. Dengan cara kita kurban dan akikoh, kita bisa bersosial dengan masyarakat dengan membagikan hasil daging kurban maupun akikoh. Itu refleksi dari pembahasan itu. Kemudian kita bisa menyimpulkan makna dari kurban. Nah, kurban itu adalah mendekatkan kita kepada Allah ya. Beda dengan akikoh. Kalau akikoh apa? Wujud rasa syukur atas apa? Kelahiran seorang anak. Nah, dengan rasa syukur kelahiran seorang anak, kemudian kita menyembelih akikoh. Nah, kemudian kalau kurban kambing itu untuk berapa orang? 1. Kalau sapi? 7. Unta? 7. Kemudian kalau di akikoh, nah di akikoh bayi laki-laki itu berapa ekor kambing? 2. Kalau bayi perempuan berapa? 1. Nah, itu ya, sudah paham tentang ketentuan kurban dan akikoh? Sudah? Nah, karena waktu sudah hampir habis, kemudian Pak Osni mau menyampaikan pembelajaran berikutnya. Nah, nanti kalian minggu depan membahas cara praktek menyembelih hewan kurban dan akikoh ya. Nah, sudah habis. Sekian dari Pak Osni. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin salah satu untuk berdoa. Ya, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Osni, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi